Diisi soft opening kunjungan ke Turiya pada Tower, PJ Gubernur SM Mahendra Jaya gelar refleksi akhir tahun 2024. PJ Gubernur Bali SM Mahendra Jaya Jumat 27 Desember 2024 menggelar refleksi akhir tahun 2024 yang dirangkai dengan Coffee Morning di Gedung Kertasabha, areal kediaman resmi Gubernur Bali. Selain memaparkan 5 current issue yang menjadi tantangan dalam pembangunan Bali, PJ Gubernur juga menyerahkan penghargaan Bawana Swaka Nugraha bagi penggiat lingkungan dan Janahita Swaka Nugraha kepada penggiat kesejahteraan sosial. Satu lagi acara diisi dengan meluncurkan website dan soft opening kunjungan masyarakat ke Turiya pada Tower. Hadir pada acara tersebut Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di lingkup pemerintah Provinsi Bali dan ratusan undangan lainnya. Hadir pula puluhan wartawan dari berbagai media baik cetak, elektronik maupun media online. Mengawali paparannya, PJ Gubernur Mahendra Jaya mengurai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Bali, termasuk 2 agenda besar yaitu pemilu dan pilkada serentak telah berjalan aman, lancar, dan demokratis. Untuk itu, ia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Bali, para tokoh, dan segenap stakeholder terkait yang telah berkontribusi dalam menyukseskan agenda pemerintahan dan pembangunan dengan menjaga situasi Bali tetap kondusif. Dalam pelaksanaan pilkada serentak, masyarakat telah memilih tokoh yang paling diinginkan untuk memimpin Bali. Selanjutnya, PJ Gubernur mencatat 5 current issue yang menjadi tantangan dalam pembangunan Bali, yaitu pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrem, kemiskinan dan prevalensi stunting, pengendalian pembangunan wilayah, penguatan budaya, dan persoalan sumber daya manusia atau SDM. Terkait pengendalian inflasi, ia menyampaikan inflasi Bali terjaga di kisaran 2,5 kurang lebih 1%. Kendati tingkat inflasi daerah Bali secara umum berada di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 1,55%. Menurutnya, angka inflasi Bali bersifat moderat, menggambarkan daya beli masyarakat. Pada current issue kedua, yaitu kemiskinan ekstrem, kemiskinan, dan prevalensi stunting, angkanya secara umum lebih baik dari rata-rata nasional. Miskin ekstrem di Bali pada tahun 2023 berada pada angka 0,19%, di bawah angka nasional yaitu 1,12%. Sedangkan persentase penduduk miskin tahun 2024 di Bali 4%, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 9,03%. Angka prevalensi stunting tahun 2023 berada di angka 7,2%, sedangkan rata-rata nasional mencapai 21,5%. Kendati angkanya lebih baik, PJ Gubernur berpendapat penuntasan kemiskinan ekstrem, kemiskinan, dan prevalensi stunting masih menjadi pekerjaan besar bagi Bali. Pada current issue ketiga, PJ Gubernur menekankan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Target pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Kota se-Bali pada tahun anggaran 2024 menunjukkan kesenjangan signifikan. Badung mencatat target PAD tertinggi 10,2 triliun disusul Gianyar 1,76 triliun. Sementara Jembrana hanya mematok target PAD 205,6 miliar. Ketergantungan Bali pada sektor pariwisata menimbulkan persoalan seperti alih fungsi lahan, kemacetan, kebersihan, dan sistem drainase yang tidak memadai. Sementara terkait current issue penguatan budaya, tantangan seperti globalisasi dan komersialisasi budaya menjadi sorotan. Upaya Pemprov Bali antara lain memasukkan materi budaya lokal dalam kurikulum, mendorong desa wisata berkualitas, dan memperkuat peran Majelis Kebudayaan Bali. Namun, ia menegaskan perlunya kerjasama semua pihak. Terakhir, berkaitan dengan persoalan SDM, ia mengutip data BPS Bali yang menyebut 70% penduduk Bali adalah kelompok usia produktif dengan rasio ketergantungan 42,2%. Bonus demografi ini hal yang baik. Bayangkan jika penduduk non-produktif lebih banyak daripada produktif. Ini tantangan besar. Pada sesi akhir diisi dengan ucapan selamat tahun baru. PJ Gubernur pun salaman dengan semua undangan termasuk wartawan. Dari Gedung Kertasabha Denpasar, Nyoman Sarmawa, wartawan Bali Viral News TV melaporkan.